Ayo, siapa di sini yang suka begini? Saya tuh ya, kurang apa lagi, saya udah ngasih segalanya, saya udah ngasih semuanya. Kok dia ngerasa nggak happy? Dia bilang gua nggak baik jadi pasangan. Gua udah ngasih semuanya, coach. Gua kurang apa? Pernah kayak begitu? Terlalu menjiwai ya acting gua. Langsung aja kita bahas yuk, biar nggak kayak begini, biar bisa tetap mesra dan bisa tetap happy. Langsung aja kita bahas. Let's go. Hey gadis, balik lagi sama gue Jose Aditya. Selamat datang di segmen Logika Cinta Jose Aditya. Di segmen kali ini kita akan mengkolaborasikan dua ide, dua arus yang kelihatannya bertentangan pada sebenarnya sama, yaitu arus logika dan juga arus perasaan. Karena gue percaya untuk bisa mendapatkan yang terbaik di kehidupan romansa, kita perlu pakai dua-duanya tuh. Kalau cuma pakai satu doang nih, logika doang, biasanya kering dan jadi nggak peka. Kalau pakai perasaan doang, biasanya mabok dan akhirnya kebawa-bawa sama perasaan. Jadi kita perlu dua-duanya untuk dapetin yang terbaik. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas soal bahasa cinta atau love language. Nah, jadi di video yang episode kita yang ini, yang gimana cara bikin cowok baper, ada komen yang sangat menohok perhatian gue. Dia komennya bilang begini, Coach, gue tiba-tiba dipeluk sama tuh cowok, tapi gue nggak suka dipeluk. Gimana sih cara bedainnya? Apakah pelukan itu adalah kebutuhan love language dia, yang physical touch, atau itu hanya sebuah nafsu belaka? Well, sebelum kita ngebahas gimana cara tahu tentang love language, gua akan jawab dulu pertanyaan itu, karena itu pertanyaannya penting banget. Cara bedain apakah kebutuhannya soal physical touch atau cuma nafsu belaka. Nih ya teman-teman ya, orang yang bahasa cintanya physical touch itu tidak mengarah ke seksual. Tentu kalau sudah nikah, dia akan ngerasa dicintai kalau sering ML sama dia. Tapi kalau belum nikah, biasanya itu bukan kepeluk, bukan kemana, dia hanya cukup tap, salaman, skin to skin sedikit. Cuman itu aja udah cukup. Lu ngobrol, Apa kabar? Cuma gini-gini. Baik, gimana aja? cuma begitu, itu sudah memenuhi bagaimana dia ngerasa dicintai dengan physical touch. Tapi kalau dari awal lu ngelihat dia cara ngomongnya nggak gitu, nggak sering nyentuh dan biasa aja gitu ya, terus tiba-tiba dia meluk, tiba-tiba dia itu sih bukan kebutuhan bu, itu mah nafsu ya. Jadi udah jelas ya. Nah sekarang balik lagi ke topik tentang love language. Gimana caranya untuk lu tahu love language pasangan lu? Karena gue sering banget dapetin DM seorang pasangan yang mengeluhkan gini, Coach, gua tuh udah lakuin semuanya loh. Gue itu udah apapun semua gue korbanin buat dia, tapi kenapa dia nggak puas sama gue? Kenapa dia nggak memperjuangkan gue? Kenapa dia nggak bahagiain gue juga? Why, Coach? Why? ya karena lu sudah memberikan segalanya buat dia, kecuali hal yang dia butuhin. Karena jujur aja ladies, untuk bisa membahagiakan seseorang, lu nggak perlu ngasih segalanya, lu nggak perlu berkorban segalanya, lu hanya perlu ngasih apa yang dia butuh. Cuman, apa yang gua butuh dengan apa yang lu butuh, apa yang kalian butuh dengan suami kalian butuh, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah makanya, untuk menyederhanakan ini semua, ada satu orang, yang seorang dokter iya, seorang antropolog iya, seorang pendeta juga iya, konselor marriage juga iya, yang namanya Dr. Gary Chapman, yang bikin dan menyederhanakan atau memformulasikan gimana caranya bisa ngasih kebutuhan satu sama lain dengan lebih simple atau lebih sederhana, yang dia sebut dengan love language atau bahasa cinta. Nah, dia bilang love language itu ada 5. Yang pertama physical touch, yang kedua itu word of affirmation atau pujian, yang ketiga itu quality time. Lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu nggak perlu muji gue, nggak perlu ngasih gue hadiah, duduk di samping gue, temenin gue ngerasa dicintai. Ada yang begitu. Ada juga yang gifting, dimana dia akan ngerasa dicintai kalau dikasih atau dibeliin sesuatu, as simple as ditraktir. Atau yang kelima, ada juga yang soal act of service, dimana dia perlu jadi tanda kutip babunya dia untuk ngerasa dia tuh dicintai gitu. Jadi kalau misalkan lu yang act of service nih, lu kalau dia orang yang act of service, lu perlu jadi tanda kutip babunya, bantuin dia ini, bantuin dia itu, baru dia ngerasa dicintai. Nah, tapi gini, si Gary Chapman bilang setiap manusia punya 5 kebutuhan ini. 5-5-nya butuh. Cuman dari 5 ini kita cuma dominan 2 aja yang kita butuhin. Entah itu physical touch atau word of affirmation, atau hanya sekedar quality time atau juga act of service. Setiap orang berbeda-beda. Yang jadi challenge adalah ketika satu sama lain tidak tahu love language-nya sendiri dan tidak tahu love language-nya pasangan, sehingga yang terjadi cuma nuntut. Dan yang lebih parah lagi ketika mereka cuma melakukan asumsi. Dia jangan-jangan sukanya ini ya, jangan-jangan dia sukanya itu ya. Dan ini kenapa gue bilang parah, asumsi. Otak itu cara kerjanya kayak komputer, kayak Google.
Cuma Google tuh jujur, ketika Google nggak tahu jawabannya, dia tinggal ngomong Search not found. Tapi kalau otak kita nggak bisa ngomong search not found, nggak bisa. Otak kita tuh perlu ngasih jawaban, meskipun jawabannya nggak ada. Oke. Akhirnya pikiran kita suka traveling kemana-mana tuh. Oh jangan-jangan gue nggak cukup enough ya, jangan-jangan gue nggak cukup baik ya, jangan-jangan dia ada selingkuhan di luar. Akhirnya kemana-mana tuh. Jadi pesan gua sih, kalau ada satu kata yang wajib lu inget dari satu video ini, selain kata-kata yang lain, maka gue cuma mau katakan stop asumsi, mulailah berkomunikasi. Nah, kalau dari komunikasi, mungkin teman-teman bisa mulai tuh ketemu, oh love language gue tuh ini, love language gue itu, yuk kita bisa sama-sama nemuin jalan tengah biar punya hubungan yang lebih asik lagi, gitu ya. Nah, cuma tadi challenge-nya gimana cara tahunya pasangan kita punya love language apa? Ada 3 cara sih yang mau gue bahas. Cara yang pertama, coba deh dites aja. Kan kalau lu udah belajar 5 tuh, yang satu adalah physical touch, sering nyentuh. Yang kedua adalah pujian, sering muji. Yang ketiga adalah quality time, tinggal duduk aja di samping dia, nggak usah ngapa-ngapain. Yang keempat adalah gifting, ngasih hadiah. Atau yang kelima, itu adalah tentang act of service. Tes aja 5-5-nya. Karena gini, ada konteks di mana si pasangan kalau lagi ngambek atau lagi marah nggak bisa diajak komunikasi kan. Kalau dia lagi nggak bisa diajak komunikasi, lu ngajak ngomong malah tambah ribut. Jadi daripada kayak gitu, mendingan lu coba dites. Coba ini physical touch. Sesuaikan sama konteks ya. Kalau lu belum nikah, ya nggak usah diajak ML juga dong si cowoknya. Tapi kalau lu udah married, coba physical touch-nya apa kek? Lu pakai baju yang nakal dikit kek, yang bikin si cowok gitu ya kan? Nanti kalau misalkan si cowoknya udah nerekam lu terjadi physical touch dan ternyata physical touch ini sering dan terjadi kebahagiaan di otaknya dia, berarti physical touch gitu ya. Dites aja. Atau kalau gifting, coba deh traktir, coba deh apa. Lihat reaksinya ketika lu memberikan hadiah. Reaksinya gimana? Biasa aja atau makin happy? Coba deh quality time, gak usah ngapa-ngapain, temenin aja dia di situ. Jadi dites, dan ini memang butuh kesabaran. Gitu. Ya, itu pertanyaannya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini cukup simpel sebenarnya. Lu tanya. Karena satu-satunya cara untuk tahu dia sukanya apa dan dia butuhnya apa adalah dengan bertanya ke dia. Karena stop asumsi, mulailah berkomunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dimulai dari pertanyaan. Coba lempar pertanyaan pembanding. Contoh, Beb, misalnya sama laki lu nih, sama suami lu ya. Beb, kamu lebih suka aku peluk atau aku kasih hadiah? Kan sesimpel itu. Kamu lebih suka aku temenin nonton atau aku bantuin kerjaan kamu? Kamu lebih suka aku puji atau lebih suka aku kasih kamu sesuatu? Dari pertanyaan-pertanyaan pembanding kayak gitu, lu bisa lihat responnya. Kayaknya aku ini deh, kayaknya aku ini deh. Sampai akhirnya, kalau dia nanya, kenapa nanya kayak gitu? Enggak, aku pengen bahagiain kamu aja. Udah, as simple as that. Dan lu juga bisa, ketika lu udah tahu love language-nya dia apa, lu perlu tanya juga ke diri sendiri, love language gua apa, dan komunikasikan ke dia. Ini loh, Beb, aku bahagianya kalau seperti ini, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya adalah tanya langsung. Kalau tadi kan pakai pertanyaan pembanding, pertanyaan yang indirect, ini pertanyaannya lebih langsung. Contoh gini. Kamu tuh kalau lagi sama aku, kamu akan merasa dicintai sama aku kalau aku ngapain? Sesimpel itu. Kamu kalau lagi sama aku, kamu ngerasa dicintai sama aku kalau aku ngapain? Biarkan dia menjawab, mengelaborasikan apa yang dia butuhkan dari lu. Karena dengan pertanyaan yang seperti ini, lu pasti kan udah siap dengar jawabannya. Jadi pastikan lu udah siap dengar jawabannya. Dan ketika komunikasi, rendahkan dulu egonya, rendahkan dulu masalahnya, rendahkan ada masalah ini, ada ego. Pokoknya dinginin dulu. Kita cuma pengen tahu, kamu kalau lagi sama aku, kamu paling ngerasa dicintain tuh kalau aku ngapain sih? Gitu. Dengar jawabannya. Mungkin jawabannya nggak langsung to the point. Oh, act of service. Karena bisa jadi dia nggak belajar. Tapi aku tuh seneng deh kalau misalkan kamu ada di samping aku. Udah, kamu nggak usah ngapa-ngapain, ada di samping aku udah seneng banget. Oh gitu. Iya. Terus ngapain lagi? Ya sama ini sih. Kalau kamu sering nyuruh aku sebelum tidur, atau nyuruh aku sebelum tidur. As simple as that. Dari situ, oh berarti physical touch sama quality time. As simple as that. Gitu teman-teman. Jadi intinya, coba kenalin dia. Tapi sebelum lu mencoba kenalin dia, coba kenalin diri dulu. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, lu bisa balik lagi nanya ke diri sendiri, ini apa nih? Ini yang salah keadaannya atau ekspektasinya? Karena ekspektasi selalu bisa diturunkan kan. Realita atau keadaan atau orang kita nggak bisa ubah, tapi ekspektasi kita bisa ubah. Dan kalau ekspektasinya yang tidak selaras dengan kenyataan, ya ubah aja ekspektasinya dulu. Bukan dikecilin,
tapi lebih karena disesuaikan, di-adjust dengan proses pada saat itu. Gitu teman-teman ya. So ini dia pembahasan YouTube kita kali ini di Logika Cinta Joshua Aditya. Semoga lu senang, semoga bermanfaat untuk lu, dan untuk lu yang baru pertama kali join di sini, boleh juga di subscribe karena gue lihat 70% penonton gue tidak subscribe. Kenapa? Hey, ayo di subscribe, gratis kok, nyalain juga notifikasinya, di like juga, di share juga ke teman-teman lu semua. Dan kalau lu ada ide untuk coach bahas tentang ini dong, bahas tentang itu dong untuk di video berikutnya, komen aja di bawah. Dan untuk lu yang pengen upgrade diri, bisa ikutan True Love ataupun channel Telegram gue. Kalau di channel Telegram lu nanti bisa ikutan webinar-webinar gratis, promo-promo menarik dari kita. Kalau pengen belajar lebih serius, bisa ikutan True Love VIP. Membershipnya juga murah, cuma 5 ribuan per hari. Ya, klik link yang ada di bawah. Gue Joshua Aditya pamit. Be great, be love, and start today. Dadah.